Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tunggu saja sampai mati, kata binatang itu akhirnya, dan Lin Tian tersenyum. Selama kamu bisa berbicara. Binatang aneh itu mengabaikan Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh, lalu jiwanya meninggalkan tubuhnya, melesat keluar dari penghalang dan masuk ke dalam ruang kesadaran binatang itu. Di dalam ruang ini, binatang itu menatap Lin Tian dengan tajam. Kau benar-benar masuk ke ruang kesadaranku? Terkejut, Lin Tian menatap binatang aneh itu dengan senyum. Binatang itu mendengus dan berkata, selama aku bisa membunuhmu, tak ada yang mengejutkan. Setelah berkata begitu, roh binatang ini ingin menyerang Lin Tian. Namun, meskipun ia menyerang Lin Tian, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Hal ini membuat binatang itu bingung. Kau hanya manusia kecil, kenapa bisa sekuat ini? Akan aku jelaskan nanti. Lin Tian tersenyum lalu membentuk pena dan menembakkan belenggu jiwa. Roh binatang itu marah setelah terbelit dan ingin berjuang. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan buang tenaga. Menyerahlah dengan patuh. Lin Tian menariknya mendekat dan memasukkan tanda jiwanya. Setelah memaksa pihak lain untuk menandatangani kontrak, Lin Tian melepaskannya dan tersenyum. Mulai hari ini, kau akan mengikutiku. Pangolin ini tentu saja sangat kesal. Lin Tian kembali ke tubuhnya, lalu mengeluarkan 9 pemusnah jiwa binatang dan berkata, kau adalah binatang keenam. Binatang keenam? Binatang itu tidak mengerti maksudnya, tetapi di bawah perintah Lin Tian, ia masuk ke dalam 9 pemusnah jiwa binatang. Harta karun ini melepaskan kekuatan besar yang bahkan membuat tanah di sekitarnya bergetar. Boom! Sebuah kawah besar muncul, dan kejadian ini tentu saja menarik perhatian orang tua yang bersembunyi di bayang-bayang. Kau, kenapa masih hidup? Orang yang bersembunyi itu terkejut. Lin Tian, yang memegang 9 pemusnah jiwa binatang yang telah berubah, tertawa dan berkata, binatang itu telah aku taklukkan. Tentu saja aku masih hidup. Orang yang bersembunyi itu tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin binatang aneh itu tunduk padamu? Yang jelas, aku baik-baik saja sekarang, bukan? Lin Tian tersenyum, sementara orang itu melompat dan muncul di depan Lin Tian. Ia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dan membawa gukin hitam di punggungnya. Matanya yang tajam menatap Lin Tian. Siapa kau? Lin Tian menjawab, tak perlu peduli siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku di sini mencari seseorang. Kau cukup berani datang ke sini hanya untuk mencari seseorang. Orang tua itu menatapnya dingin, dan Lin Tian tersenyum, apa aku tidak layak? Bocah, siapapun yang kau cari, kau tak punya hak untuk berada di sini. Setelah berkata begitu, lelaki tua itu menyerang Lin Tian dengan telapak tangannya. Namun, yang terkena hanyalah bayangan Lin Tian. Lelaki tua itu segera berbalik dan melihat Lin Tian berlari menuju altar salju surgawi. Hal ini membuat lelaki tua itu mendengus, mau kabur? Dalam sekejap, lelaki tua itu muncul di depan Lin Tian. Lin Tian pun melepaskan banyak bayangan iblis dan tersenyum. Silakan bermain-main dulu. Kau mencari mati. Berani bermain trik di depanku? Lelaki tua itu segera mengeluarkan gukinnya dan mulai memainkannya. Suara kuat yang dikeluarkan langsung menghancurkan semua bayangan iblis, memperlihatkan Lin Tian. Lin Tian menatap gukin itu sejenak lalu berkata, gukin iblis hitam. Itu benar, gukin iblis hitam adalah salah satu dari 10 gukin terbaik di alam dewa hantu. Lelaki tua itu berkata dengan bangga. Lin Tian berpikir sejenak, gukin iblis hitam berasal dari istana suara hantu milik Raja Hantu. Kenapa bisa ada padamu? Bocah, kau tahu tentang istana suara hantu? Orang tua itu sedikit terkejut, tapi Lin Tian menjawab, bukan hanya aku tahu, aku juga mengenal beberapa orang dari istana suara hantu. Konyol. Kau mengenal orang dari istana suara hantu? Lelaki tua itu mencemooh. Lin Tian tertawa kecil dan berkata, kenapa aku harus berbohong? Istana suara hantu adalah kekuatan besar di alam dewa hantu, bukan sesuatu yang bisa diketahui oleh dewa sepertimu. Orang tua itu meremehkannya. Lin Tian tak mau membuang waktu lagi. Ia melambaikan tangannya, dan gukin iblis hitam langsung melayang ke tangannya. Orang tua itu terkejut. Kau?
Aku sudah lama tidak bermain musik. Lin Tian tersenyum licik dan mulai memainkan gukin iblis hitam dengan kedua tangannya. Gukin itu segera melepaskan aura hantu yang tak terbatas. Pada saat yang sama, aura hantu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menangkap lelaki tua itu, membuatnya ketakutan. Seni musik hantu. Bagus kalau kau tahu. Lelaki tua itu berusaha melawan, tetapi serangan itu terus menyerang jiwanya, memaksanya untuk menjaga jarak dari Lin Tian. Akhirnya, ia berteriak, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tahu seni musik hantu dari Istana Suara Hantu?" "Kau tak perlu tahu." Lin Tian terus menyerangnya. Lelaki tua itu segera menghilang dan berkata dengan nada dingin, "Aku masih seorang kaisar dewa. Bagaimana mungkin aku bisa terluka olehmu? Tapi kau tak berani keluar?" Lin Tian tersenyum mengejek, membuat lelaki tua itu semakin marah. Lin Tian menatap gukin itu dan berkata, "Gukin ini sangat bagus, sayangnya kalian tidak tahu cara menggunakannya." "Kau?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati." "Serahkan kembali." Gukin yang diperoleh lelaki tua itu dengan susah payah kini direbut oleh seorang Empyrean God, membuatnya mengamuk. Lin Tian mengabaikannya dan terus berjalan di tengah salju. Lelaki tua itu hanya bisa melantunkan mantra di dalam bayangan, tetapi karena Lin Tian hanya menampilkan bayangan, lelaki tua itu tidak bisa menyentuhnya. Setelah seperempat jam, Lin Tian tiba di tepi sebuah tebing dan melihat ke bawah ke dalam lembah. Lembah ini dipenuhi dengan energi iblis, sementara salju melayang di udara tetapi tidak jatuh ke dalam lembah. Akibatnya, tempat itu benar-benar sunyi. Altar salju surgawi? Lin Tian penasaran kenapa tempat ini begitu magis. Saat itu, 5 cahaya bersinar dari dalam lembah. Seseorang bahkan berteriak ke dalam kegelapan, "Iblis tua! Apa maksudmu membiarkan seorang Empyrean God sampai ke sini? Molin! Keluar!" Molin muncul dan berkata dengan frustasi, dia mencuri gukin iblis hitam dariku, dan dia juga tahu seni musik hantu. "Apa?" Beberapa orang di dalam lembah terkejut. Lin Tian menatap lembah itu dengan dingin dan bertanya, "Di mana Tian Luo?" "Tian Luo? Kau datang untuk gadis itu?" Lin Tian menjawab dengan dingin, "Benar, aku datang untuknya." Kelima cahaya itu berdiskusi sebentar, lalu salah satu dari mereka berkata, "Molin, urus sendiri masalah ini." Molin menatap Lin Tian dengan marah, "Bocah, orang yang kau cari sudah tidak ada di sini lagi." Lin Tian terkejut, "Tidak ada? Jangan bercanda." Molin menjelaskan, "Kalau kau datang sebulan atau 2 bulan lalu, mungkin masih bisa melihatnya. Tapi sekarang, dia benar-benar sudah pergi." "Kemana dia pergi?" "Aku tidak tahu." Lin Tian menjadi muram, "Jangan-jangan kalian hanya berusaha menipuku? Aku seorang kaisar dewa, perlu apa aku berbohong padamu?" Lin Tian masih tidak mempercayainya, jadi dia berkata, "Aku harus melihat ingatanmu." "Melihat ingatanku? Bocah, siapa menurutmu dirimu ini?" Lin Tian mengeluarkan kecapi iblis hitam, sementara Molin segera mundur jauh dan berkata dengan dingin, "Aku adalah kaisar dewa, apakah kau pikir bisa melawanku?" Lin Tian berkata dengan dingin, "Mungkin kau tidak bisa, tapi bagaimana dengan kelima orang itu? Jika aku tidak salah, mereka mungkin tidak bisa bergerak sekarang." Kelima orang itu langsung terkejut, sementara Lin Tian melompat ke dalam lembah, menyerang dengan zither ghostly arts-nya. Kelima cahaya itu segera terjerat oleh telapak tangan raksasa, menyebabkan mereka sangat kesakitan. Mereka bahkan mulai mengutuk dengan keras. Beberapa orang berteriak kepada Molin, "Molin, kenapa kau hanya diam? Cepat lakukan sesuatu." Molin ingin turun tangan, tetapi dia tidak berani mendekat. Dia hanya bisa menggunakan ilmu sihirnya dari kejauhan. Namun, kekuatan sihirnya berkurang drastis jika digunakan dari jauh. Dengan cara ini, Lin Tian bisa menggunakan Phantom Shadow untuk membingungkan mereka. Sementara dia menatap kelima orang itu dan berkata, "Lebih baik kalian memberitahuku kemana dia pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kalian terluka parah nanti." "Bocah, berani sekali kau. Jika kau berani melukai kami, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup." Lin Tian bukan tipe orang yang mudah diancam, jadi dia bertindak tanpa ragu. Kekuatan Zither Ghostly Arts meningkat, membuat kelima orang itu semakin kesakitan. Tak hanya itu, Lin Tian membiarkan jiwa tubuh aslinya muncul, sementara bayangan iblis terus mengganggu demon kilin dan kecapi. Jiwa Lin Tian kemudian menyerbu ke dalam salah satu sinar cahaya dan masuk ke dalam ruang kesadaran seseorang. Di dalam ruang itu, seorang lelaki tua berkata dengan marah,
Kau benar-benar berani masuk ke ruang kesadaranku. Aku tahu kau adalah Kaisar Dewa, tapi kau sedang berkultivasi dengan 5 formasi ilahi, dan tubuh serta jiwamu tidak bisa bergerak bebas. Jika tidak, akibatnya akan fatal. Lin Tian menyeringai. Kau tahu tentang 5 formasi ilahi? 5 formasi ilahi, dikombinasikan dengan kultivasi aura hantu, kecepatannya akan meningkat ratusan kali lipat dibandingkan berlatih sendirian. Oleh karena itu, banyak orang menyukainya. Tapi tidak semua dewa cocok untuk itu. Hanya Ghost Cultivator dan mereka yang berada di tempat dengan aura hantu yang pekat yang bisa menggunakannya. Orang itu terkejut mendengar betapa jelasnya Lin Tian mengetahui semua itu dan berkata dengan marah, "Siapa sebenarnya kau? Ayo bicarakan itu setelah aku menangkapmu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian melesat ke arahnya. Namun, begitu dia mencoba menanamkan Soul Imprint, orang itu langsung menghilang tanpa jejak. Lin Tian segera curiga, melarikan diri dengan teknik jiwa. Tapi Zither Ghostly Arts di luar sudah mengunci jiwanya, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Karena itu, Lin Tian keluar dari tubuh itu dan mencoba memasuki tubuh lain. Namun, hasilnya sama. Setiap kali dia menyentuh jiwa mereka, jiwa-jiwa itu lenyap satu persatu. Lin Tian tidak punya pilihan selain kembali ke tubuhnya, sementara 5 sinar cahaya menghilang, menyisakan 5 tubuh tanpa jiwa. Molin mengerutkan kening, "Kau? Apa yang sebenarnya terjadi?" Lin Tian menatap Molin dari kejauhan, sementara Molin mendengus, "Aku tidak akan memberitahumu. Jika kau tidak memberitahuku, maka kau tidak akan bisa meninggalkan altar salju surga ini." Molin menyeringai, "Apa kau pikir kau bisa menguasai tempat ini?" Setelah mengatakan itu, Molin melompat keluar dari altar salju surga dan menghilang. Lin Tian duduk dengan kecewa. Sekarang, tidak ada petunjuk tentang Tian Luo. Lin Tian tidak punya pilihan selain menyerap aura hantu di sekitarnya. Saat tingkat kultivasinya mencapai Dewa Bintang 5, akarnya kembali mengalami kebuntuan. Kali ini, bagaimana aku bisa menerobos? Lin Tian berkata dengan muram saat melihat kondisinya. Saat itu, Lin Tian merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Dia menoleh dengan penasaran dan melihat sebuah lukisan. Lin Tian berjalan mendekat dengan ragu. Di lukisan itu ada beberapa tulisan yang memancarkan cahaya emas. "Bagus, kau berhasil menemukan istana salju surga dengan cepat dan menakuti para tetua itu." Suara itu berasal dari cahaya emas tersebut. Cahaya emas itu kemudian berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah lelaki tua berambut emas dari sekte cahaya langit. "Kau bersama mereka?" Lin Tian tiba-tiba merasa curiga dan menjadi dingin. Namun, lelaki tua berambut emas itu tersenyum dan berkata, "Tidak." "Lalu kenapa kau ada di sini?" Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu tertawa, "Dengan kemampuanku, aku bisa pergi kemana saja di dunia dewa." "Siapa sebenarnya kau?" Lin Tian berkata dengan dingin. Lelaki tua berambut emas itu tertawa sinis. "Apa? Kau ingin menangkapku? Atau membaca ingatanku? Kau menjebakku ke sini, bukankah itu masalahmu?" Lin Tian berkata marah. Tetapi lelaki tua berambut emas itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak menjebakmu. Kau sendiri yang datang terlambat, apa itu salahku?" Mendengar itu, Lin Tian menatapnya dengan dingin, "Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Lindi, kau saat ini hanya seorang dewa. Tidak mungkin bagimu untuk mencariku, apalagi membunuhku." Orang itu tersenyum samar. Lin Tian mengulurkan tangan kanannya dan memaksa setetes darah keluar. Dia menggambar sesuatu di udara dan mengkondensasikan tanda pengejaran jiwa. Orang tua berambut emas itu bingung. "Apa maksudmu?" "Ini disebut talisman pengejar kehidupan. Selama darah dan seni jiwaku terkunci padamu, tidak peduli di mana tubuh aslimu bersembunyi, aku akan menemukannya." Lin Tian berkata dengan dingin. Orang tua itu menjawab, "Aku membantumu dengan niat baik, tapi kau malah ingin melacakku?" "Membantu? Aku tidak berpikir begitu. Kali ini, kau yang lambat. Jangan salahkan aku." Lin Tian bertanya, "Katakan, di mana dia sekarang? Kau percaya padaku? Jika aku tidak bisa menemukannya, maka aku akan mencarimu. Saat itu, kau akan tahu apakah kau harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak." Orang tua berambut emas itu tersenyum pahit, "Lindi masih segila dulu. Jangan bicara omong kosong. Baiklah, aku akan memberitahumu. Gadis itu tidak ada di sini sekarang, dia telah pergi ke dunia dewa hantu." Lin Tian bertanya dengan ragu, "Dunia dewa hantu?" "Ya, ada jalan rahasia dari istana salju surga yang menuju dunia dewa hantu, tetapi di mana tepatnya dia berada, aku tidak tahu. Sisanya terserah padamu." Setelah mengatakan itu, cahaya emas menghilang. Lin Tian mengerutkan kening,
Dunia Dewa Hantu? Lin Tian melihat sekeliling dan tidak menemukan pintu masuk ke altar salju surga. Jadi, dia memutuskan untuk pergi keluar dan mencari tahu. Saat Tong Illusory Sky masih terkejut, Lin Tian berjalan keluar dari dalam dan bertanya, "Kau ingin menjebakku seperti ini?" "Ini?" Molin terkejut dan segera mundur, tetapi Tong Huan Tian berjaga-jaga. "Bocah, bagaimana kau bisa keluar ke sini?" "Itu hanya formasi. Itu tidak cukup untuk menghentikanku," kata Lin Tian dengan nada meremehkan. Tong Huan Tian segera menatap Molin. "Penatua iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Molin mengerutkan kening, tetapi Lin Tian berkata, "Aku dengar tempat ini bisa mengarah ke alam dewa hantu, bukan?" "Bagaimana kau tahu?" Molin menatap Lin Tian dengan terkejut. Lin Tian tertawa dan berkata, "Itu urusanku, kau tidak perlu tahu." Molin berkata dengan serius, "Memang ada jalur semacam itu. Namun, jalur ini hanya terbuka sesekali. Itu hanya terbuka dalam waktu tertentu, dan sekarang, aku perkirakan akan terbuka lagi 1000 tahun kemudian." 1000 tahun? Lin Tian mengerutkan kening, tetapi Molin menjawab, "Benar, jika kau tidak percaya, kami bisa membawamu melihatnya. Saat itu, kau akan tahu apakah aku berbohong atau tidak." "Tunjukkan jalannya," kata Lin Tian. Molin segera memimpin jalan karena dia tidak ingin Lin Tian tetap berada di istana Dewa Salju. Tong Huan Tian dan Sue Leng Xiao merasa penasaran mengapa Molin begitu takut pada Lin Tian. Tetapi Lin Tian mengabaikan tatapan semua orang dan langsung mengikuti Molin ke pintu masuk Gunung Salju Surga. Di dalam gua, ada aura hantu, tetapi lorong itu tampaknya diblokir oleh semacam kekuatan. "Inilah tempatnya, tapi sudah tersegel. Jika kau ingin melewatinya, itu mustahil." Setelah Lin Tian mendekat, sebuah kekuatan besar langsung memantulkannya. Lin Tian mengerutkan kening, lalu melepaskan jiwanya dari tubuhnya dan menerjang ke depan. Namun, hasilnya tetap sama, karena jiwanya juga terhalang oleh kekuatan yang kuat. "Berhentilah mencoba. Bahkan Kaisar Dewa kita tidak bisa memasuki tempat ini," kata Molin dengan putus asa. Lin Tian hanya menatap lorong dengan tatapan aneh. "Di alam dewa, ada banyak tempat yang mengarah ke alam dewa hantu." "Benar, jadi sebaiknya kau pergi ke tempat lain." Lin Tian menatap pintu masuk gua cukup lama, kemudian akhirnya berbalik dan pergi. Melihat Lin Tian akan pergi, Molin dengan hormat mengantarnya keluar. Baru setelah Lin Tian meninggalkan Gunung Salju Surga, lorong itu segera tertutup kembali. Di dalam Gunung Salju Surga, Molin menghela napas lega. "Akhirnya aku berhasil mengusir dewa pembawa masalah itu." "Penatua iblis, mengapa kau begitu takut padanya?" tanya Tong Huan Tian. Dan Molin menjawab dengan nada serius, "Aku tidak takut dia akan berbuat sesuatu padaku. Tetapi dia memiliki gukin iblis hitam dan bisa menggunakan seni hantu. Jika dia bergerak, tidak ada dari kalian yang bisa lolos." Tong Huan Tian bertanya dengan serius, "Benarkah seburuk itu?" "Karena itu, kelima penatua lainnya telah menghilang," kata Molin dengan wajah muram. Tong Huan Tian terkejut. "Mereka semua menghilang? Aku tidak tahu persis kemana mereka pergi, tapi kupikir mereka seharusnya baik-baik saja." Molin mulai berbicara pada dirinya sendiri. Tong Huan Tian menarik napas dalam-dalam. "Bagaimana pria itu melakukannya?" Molin mulai menjelaskan satu persatu dengan ekspresi muram. Sementara saat itu, Lin Tian berdiri termenung di desa luar. "Alam dewa hantu begitu luas, mungkin tidak akan mudah menemukannya," pikir Lin Tian. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah pria dari sekte Dewa Kurcaci ingin dia pergi ke alam dewa hantu. Mata Lin Tian pun bersinar. "Lebih baik aku mencari tahu identitasmu dulu." Lin Tian melambaikan tangannya, dan cahaya merah darah muncul. Kemudian, cahaya merah darah itu terbang ke arah tertentu. Lin Tian tersenyum sinis. "Setelah terkena cacing caserku, jangan harap bisa bersembunyi." Kemudian, Lin Tian mengalihkan perhatiannya dan pergi. Saat Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di kota Ming, ibu kota Kekaisaran Suci Mana. Pria ini bersembunyi di kota Ming? Lin Tian melihat dua kata besar di gerbang kota dan menunjukkan ekspresi bingung. Saat Lin Tian masih bertanya-tanya, akar dewanya bereaksi, seolah membimbingnya ke suatu tempat. Lagi-lagi ini. Lin Tian menjadi penasaran setelah merasakan petunjuk itu, jadi dia ingin melihat kemana akar dewa membawanya. Dengan begitu, di bawah bimbingan akar dewa, Lin Tian tiba di sebuah lapak. Lapak itu dikelola oleh seorang pemuda.
Namun, pemuda itu tampak lusuh dan sedang berbaring di tanah seperti sedang tidur. Sementara itu, ada tumpukan barang di tanah. Barang-barang ini terlihat sangat tua, tetapi tidak memiliki aura atau fluktuasi apapun. Mereka hanya seperti benda-benda kuno biasa. Saat itu, pemuda itu berkata dengan mata tertutup, "Satu barang 10 juta, tidak boleh ditawar." 10 juta untuk satu barang? Lin Tian menatap barang-barang itu dan tersenyum pahit. Pemuda itu berkata, "Benar, kau hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuhnya. Jika kau menyentuhnya, kau harus membelinya." Lin Tian tidak menyangka ada lapak yang begitu licik. Sayangnya, Lin Tian ingin tahu mengapa akar dewa bereaksi, jadi dia hanya menatap barang-barang itu dan bertanya, "Ada berapa semuanya?" "Lebih dari 200. Aku ingin semuanya," kata Lin Tian. Ucapan Lin Tian langsung membuat pemuda itu membuka matanya dan duduk. Orang-orang di sekitar pun menatap Lin Tian seolah-olah dia orang gila. "Anak muda, kau sudah gila? Bukankah dia si penipu besar?" Pemuda itu berkata, "Siapa yang penipu besar? Jangan sembarangan bicara. Kau menjual barang palsu setiap hari, masing-masing jutaan. Apakah kami salah?" Orang-orang itu mulai meluapkan kekesalan mereka. Namun, pemuda itu berkata, "Harga sudah tertera dengan jelas, dan aku tidak pernah mengatakan barang-barang ini apa adanya. Apakah itu bisa dihitung sebagai penipuan? Kau?" Tidak ada yang menyangka pemuda itu begitu licik. Beberapa orang bahkan berkata, "Langit yang adil, suatu hari nanti dia akan mendapat balasannya." Itu benar, kau tidak akan berakhir dengan baik. Aku sudah berbisnis selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada masalah. Orang-orang semakin marah dan berusaha membujuk Lin Tian untuk tidak membeli barang-barang itu. Namun, Lin Tian menatap pemuda itu dan berkata, "Aku akan membeli semuanya, tapi aku punya satu syarat." "Apa syaratnya?" Pemuda itu curiga. Lin Tian tertawa dan berkata, "Katakan, dari mana asalmu dan dari mana kau mendapatkan semua barang ini?" Orang-orang yang mendengar ini menyadari bahwa Lin Tian sedang menyelidiki pemuda ini, jadi mereka tertawa. Beberapa bahkan berkata, "Si penipu besar, sepertinya bisnis ini tidak akan mudah bagimu kali ini. Ayo, katakan asal-usulmu. Atau kau terlalu malu untuk mengatakannya?" Orang-orang mengejeknya, sementara pemuda itu melotot pada Lin Tian. "Aku tidak mau menjualnya lagi." "Yakin tidak mau menjualnya?" "Benar, aku bisa menjual barang sesukaku. Kalau aku tidak mau jual, ya tidak akan kujual." "Kenapa kau banyak bertanya?" Setelah berkata demikian, dia kembali berbaring dan tidur. Lin Tian tidak menyangka pemuda itu begitu aneh, jadi dia bergumam, "Hanya satu barang di sini yang bagus, sisanya hanyalah batu biasa." Bagaimana dia tahu hanya satu yang bagus? Yang lain penasaran apakah kata-kata Lin Tian benar atau tidak. Sementara itu, RIP Tian menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin milikku terbuat dari batu? Kau benar-benar ingin aku mengatakannya?" Lin Tian tersenyum pada orang tak tahu malu ini, yang berkata dengan jijik, "Apa yang ingin kau katakan?" Lin Tian melambaikan tangannya, dan sebuah benda melayang ke telapak tangannya. Benda itu tampak seberat batu, tetapi Lin Tian tahu bahwa benda itu sebenarnya terbuat dari kayu. "Letakkan. Letakkan barangku. Aku akan membelinya." Lin Tian melemparkan 10 juta dan membeli benda itu. Sementara itu, pria tak tahu malu ini dengan cemas berkata, "Kau, kembalikan padaku." Semua orang penasaran dengan apa yang telah diambil Lin Tian dan mengapa Tian yang tak tahu malu itu begitu terburu-buru. Lin Tian tertawa dan berkata, "Awalnya, aku berencana membeli semuanya, tapi sekarang aku ingin membeli semuanya." "Tidak boleh. Tidak dijual, aku juga tidak menjualnya." Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Kalau kau tidak menjual, lalu apa yang kau lakukan di sini?" "Aku suka, lalu apa yang bisa kau lakukan?" Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, aku punya 10 juta batu dewa di sini. Aku ingin barang ini." Setelah mengatakan itu, Lin Tian melemparkan batu dewa dan berbalik untuk pergi. Lai Pitian yang marah segera mengemasi barang dagangannya dan mengejar Lin Tian. "Bocah, cepat kembalikan padaku." "Tidak. Kalau kau tidak mengembalikannya, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang." Pria itu marah, dan Lin Tian tertawa sambil berkata, "Silakan, laporkan saja.
Baiklah, kau tunggulah saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lin Tian melihat ke akar dewa di tubuhnya dan bergumam, sepertinya terobosan akar dewa kali ini berkaitan dengan bocah ini. Tian yang tak tahu malu itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, dia segera mencari para penjaga terdekat dan menuduh Lin Tian mencuri barang miliknya. Saat para penjaga mendengar berita itu, mereka segera mengikuti RIP Tian. Ketika orang-orang melihat bahwa Tian yang suka menipu itu benar-benar mencari penjaga, mereka semua menunjukkan ekspresi penasaran. Penipu ini benar-benar meminta bantuan penjaga? Aku dengar dia memiliki barang yang dibeli seseorang seharga 10 juta emas dan tampaknya cukup berharga. Akhirnya dia merasakan akibatnya. Semua orang tampak senang melihat Lin Tian dalam kesulitan. Jelas, banyak dari mereka pernah ditipu oleh bajingan ini. Ketika dia tiba di depan Lin Tian, dia menunjuk padanya dan berkata, "Itu dia." Kepala penjaga mengikuti prosedur dan menginterogasi Lin Tian, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, "Harga jelas, 10 juta per barang, semua orang melihatnya tadi." Ketika para penjaga mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal, jadi mereka semua menatap Lai Tian, yang dengan licik membela diri. "Aku tidak menjualnya lagi, tidak cukup itu?" Kepala penjaga yang memimpin tim mengernyit, "Kau pikir ini lelucon? Aku benar-benar tidak menjualnya lagi." Pria tak tahu malu itu tanpa putus asa, tetapi kepala penjaga itu mendengus, "Kau sendiri yang menetapkan harga. Karena dia sudah memberimu uang, kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Tapi aku tidak menjualnya." "Kalau kau tidak menjualnya, kenapa tidak kau kemasi barang-barangmu lebih awal?" Kepala penjaga membalas, sementara Lai Tian menjadi cemas, "Bro, yang kau katakan tidak benar." "Siapa yang kau panggil, bro? Pergi. Jangan ganggu kami lagi. Jika kau terus membuat masalah, kami akan menangkapmu." Kepala penjaga berkata dengan marah. Lai Tian langsung terdiam, dan kepala penjaga itu tidak punya pilihan selain pergi bersama penjaga lainnya. Lin Tian tersenyum saat melihat Lai Tian yang frustrasi dan berkata, "Tak ada cara lain? Tunggu saja. Aku pasti akan mendapatkan barang itu kembali." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lin Tian mengerutkan kening, apa sebenarnya kunci terobosan ini? Namun, tak ada yang bisa menjelaskannya pada Lin Tian. Jadi dia hanya bisa mencari tempat untuk menunggu Tian yang tak tahu malu itu datang mengganggunya lagi. Saat itu, Lai Tian berlari ke sebuah kedai dan menemukan seorang lelaki tua yang sedang minum anggur. "Pemabuk tua, katakan sesuatu padaku." Wajah pemabuk tua itu sedikit merah, janggutnya bercampur putih dan merah, terlihat aneh, dan lingkaran di sekitar matanya lebih gelap, seolah-olah dia sudah berhari-hari tidak tidur. "Siapa kau?" Pemabuk tua itu bertingkah seperti mabuk, sementara RIP Tian berkata dengan kesal, "Aku muridmu, tapi kau bahkan tidak mengenaliku?" "Muridku? Sejak kapan aku punya murid seperti kau?" Pemabuk tua itu tertawa, dan Lai Tian tahu dia sedang mabuk, jadi dia mengirimkan gelombang energi untuk mengusir semua anggur dari tubuh pemabuk tua itu dan berkata dengan marah, "Bola kecil yang kau berikan padaku telah diambil." Pemabuk tua itu tiba-tiba menjadi jauh lebih sadar. Dia berbalik dan menatap Tian yang tak tahu malu itu, apa yang sebenarnya terjadi? Lai Tian harus menjelaskan semuanya, sementara pemabuk tua itu dengan curiga berkata, "Jadi, dia menemukan lapakmu dan langsung mengambil apa yang kuberikan padamu dari ratusan barang lainnya?" "Benar." Pemabuk tua itu menegurnya, "Kau tahu benda itu berharga, tapi masih berani menaruhnya di lapak?" Aku pikir. Kau pikir tidak ada yang bisa mengenalinya? Dan jika seseorang bisa dijebak, itu lebih baik?" Pemabuk tua itu kesal. "Baiklah, hentikan ocehanmu. Sekarang cepat pikirkan cara mendapatkannya kembali." Tian yang tak tahu malu itu berkata dengan lesu, "Barang itu sudah diambil. Apalagi yang bisa dilakukan?" Pemabuk tua itu mencemooh. "Kau kenal banyak orang di istana kekaisaran, kan? Minta mereka membantuku menemukan bocah itu dan mengambilnya kembali." Pemabuk tua itu memutar matanya, "Aku benci berhutang budi pada orang lain. Lalu, apa kau hanya akan diam saja melihat barang yang kau berikan padaku jatuh ke tangan orang lain?" Setelah berpikir sejenak, pemabuk tua itu berkata, "Begini saja, tunggu aku. Aku akan mencari seorang jenderal untuk membantu." "Jenderal? Siapa?" "Seniormu, salah satu muridku." "Apakah itu Kakak C?"
Pemabuk tua itu memutar matanya dan pergi. Sementara itu, Lai Pitian pergi dengan penuh semangat dan menemukan Lin Tian yang sedang menunggu di dalam rumah teh. "Bocah, akhirnya kutemukan kau." Ketika dia melihat Lin Tian, dia tampak bersemangat. Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku sudah lama menunggumu." "Menungguku? Bukankah kau akan mencari bantuan?" Lin Tian tersenyum menatapnya. Setelah terkejut beberapa saat, dia berkata, "Benar, aku sudah menemui guruku, dan sekarang dia sedang mencari seorang jenderal dari Kekaisaran Suci, yang juga kakak seniorku. Saat itu, selama kau ada di kota ini, kau pasti mati." Lin Tian tersenyum mendengar itu. Di Kekaisaran Suci, tak peduli siapa yang kau cari, itu tak ada gunanya. "Bocah, jangan bercanda. Kakak seniorku adalah jenderal. Dengan posisinya, dia bisa dengan mudah mengerahkan para penjaga untuk menangkapmu." Namun, Lin Tian hanya tersenyum sambil menyeruput tehnya. "Kau akan menyesalinya." "Menyesal? Lucu." Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa sampai pemabuk tua itu muncul, ditemani seorang pria paruh baya berarmor putih. Banyak orang di rumah teh mengenali pria itu dan dengan hormat menyapanya, "Jenderal C." Ri Pitian segera maju dengan penuh semangat. "Kakak senior C, aku dengar seseorang mencuri barangmu, benar?" "Benar, itu pemberian guru, tapi dia mengambilnya." Si penipu itu mengeluh dan menunjuk Lin Tian, yang tetap tenang. Jenderal itu melirik ke arah pemabuk tua, tetapi orang tua itu hanya berbaring di samping dan tertidur. Jenderal itu tidak punya pilihan selain berjalan ke depan Lin Tian dan dengan sopan berkata, "Tuan muda, tolong kembalikan ini kepada adik junior saya. Label harga yang jelas tidak akan berubah sama sekali. Sepertinya ini adalah tanda yang ditulis adik junior Anda di jalan." Lin Tian berkata dengan senyum, "Aku sudah bilang, aku tidak menjualnya lagi, dan kau masih ingin memaksaku untuk menjualnya? Jika kau tidak menjualnya, lalu kenapa kau mendirikan kios di sana? Apakah menurutmu itu menyenangkan?" Lin Tian bertanya pada si Tian yang tak tahu malu itu. "Aku tidak akan menjualnya jika kau memberikan syaratmu." "Syaratku hanya ingin tahu asal-usulnya." "Apakah ini membuatmu sulit untuk mengatakannya?" Lin Tian berkata dengan senyum. Lai Zitian tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa melihat ke arah kakak seniornya. "Kakak senior C, jangan bersikap sopan padanya." Jenderal itu hanya bisa menatap Lin Tian dan berkata, "Aku punya rencana besar. Meskipun aku hanya jenderal biasa, aku memiliki hak untuk mengerahkan penjaga di sekitar. Aku sarankan kau tidak bertindak. Jika tidak, kau akan menyesalinya." Lin Tian tersenyum saat menatap Jenderal Che Gao ini. Che Gao tidak menyangka Lin Tian akan seberani ini. Dia segera mengeluarkan perintah jenderal dan berkata, "Di dalam kota, bahkan jika aku tidak menggunakan para penjaga itu, aku tetap bisa bertindak secara terbuka." "Oh, bukankah pertempuran dilarang?" "Seperti yang kukatakan, aku memiliki perintah jenderal." Orang-orang di sekitarnya mulai merasa kasihan pada Lin Tian. Namun, Ri Pitian masih berkata dengan bangga, "Bocah, serahkan saja dengan patuh, jangan melawan lagi. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Jika kau tidak menyerahkannya, kakak senior Ceku berhak menyerangmu dan mengerahkan penjaga. Jadi, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Begitu kau melawan, kau hanya akan diburu. Kau berada di kota dan tidak punya tempat untuk bersembunyi." Orang yang tak tahu malu ini terus mengancam. Orang-orang di sekitar mulai mengejeknya. Beberapa dari mereka bahkan mulai mencemoohnya. "Lai Tian, kau benar-benar tidak tahu malu." "Itu benar, dia masih ingin merebut kembali barang yang sudah dia jual." "Benar sekali, bahkan sampai memanggil jenderal." "Betapa memalukan. Bukankah dia memang seperti ini sejak dulu?" Semua orang kehabisan kata-kata. Che Gao menatap Lin Tian dan berkata, "Adik kecil, jika kau tidak menyerahkannya dalam 15 menit, aku benar-benar akan turun tangan. Kau yakin ingin bertindak?" Lin Tian tersenyum pada Che Gao, dan Che Gao berkata dengan dingin, "Jika kau tidak menyerahkannya, maka aku akan bertindak." Lin Tian tersenyum lalu melemparkan undangan Holy Maiden Ming keluar. Ning Yue telah berlatih di dalam peralatan magis Lin Tian untuk waktu yang lama. Saat Lin Tian tiba-tiba melemparkannya keluar, Ning Yue bingung, apa yang terjadi? Kerumunan terkejut ketika mereka melihat Ning Yue, Holy Maiden. Che Gao gemetar ketakutan.
Holy Maiden. Namun, Lin Tian tersenyum pada Mingyu, seseorang mencoba menggunakan statusnya sebagai jenderal untuk menindasmu, Master Leluhur. Mingyu tertegun sejenak sebelum dia melihat sekeliling dengan terkejut. Apakah kita telah kembali ke kota Ming? Benar. Setelah Lin Tian mengatakan itu, Mingyu mengangguk lalu menatap Che Gao. Jenderal mana kau? Aku, namaku Che Gao. Che Gao bertanya dengan gugup, apa kau yang menindas Master Leluhurku? Kau, Master Leluhur? Che Gao tertegun, dan orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Beberapa orang bergumam, Master Holy Maiden adalah Kaisar Dewa Kuoling, tetapi bocah ini menjadi Master Leluhur Holy Maiden? Bocah ini, apakah dia menipu Kaisar Dewa Kuoling? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang masih tidak mengerti mengapa Holy Maiden memanggil Lin Tian sebagai Master Leluhur. Mingyu mengabaikan tatapan semua orang dan menatap Che Gao. Benar, dia adalah Master Leluhurku. Ada masalah? Che Gao berkata dengan gugup, Holy Maiden, aku tidak tahu dia adalah Master Leluhurmu. Sekarang kau tahu? Aku salah, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, Che Gao bersiap membawa pergi Lai Pitian. Namun, Lin Tian tiba-tiba tertawa, dia belum bisa pergi. Ketika orang-orang melihat Lin Tian menunjuk ke arah Lai Pitian, beberapa orang mulai mengejeknya. Lai Tian, kau benar-benar mengalami hari yang buruk. Lai Zitian, kau sudah tamat. R.I. Pitian tidak pernah membayangkan bahwa Lin Tian adalah Master Leluhur Holy Maiden, jadi dia terlihat depresi. Apa yang kau inginkan? Mari kita bicara. Lin Tian menatapnya dengan senyum, yang membuatnya panik. Che Gao menegurnya, aku menyuruhmu bicara, jadi bicara. Kenapa kau takut? R.I. Pitian panik. Dia dengan cepat melihat ke arah orang tua yang tidur di tempat tidur dan berteriak, pemabuk tua, kau sebenarnya bangun. Pemabuk tua itu tidak bereaksi, tetapi si Tian yang tak tahu malu itu dengan cepat mendekatinya dan berkata, jangan pura-pura mati. Pemabuk tua itu mengangkat kepalanya dengan linglung. Ada apa? Holy Maiden ada di sini. Orang itu adalah Master Leluhur Holy Maiden. Master Leluhur? Pemabuk tua itu langsung memperhatikan Holy Maiden sebelum melihat Mingyu. Holy Maiden, kau tidak bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Mingyu membalas dengan dahi berkerut. Mastermu adalah Kaisar Dewa Kuoling. Jika dia adalah Master Leluhurmu, bukankah itu berarti dia menjadi guru Kaisar Dewa Kuoling? Masterku sudah tahu tentang ini. Jika tidak, aku tidak akan menjadi muridnya. Mingyu masih agak kesal. Namun, mengingat bahwa Lin Tian telah mengajarinya keterampilan yang begitu luar biasa, dia merasa tidak terlalu dirugikan. Jadi, kekesalannya hilang dan dia kembali bersemangat. Kau sudah tahu? Bagaimana mungkin? Pemabuk tua itu tidak percaya, tetapi Mingyu berkata, jika kau tidak percaya, kau bisa pergi ke istana kekaisaran dan bertanya pada masterku. Oh. Pemabuk tua itu masih ragu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, bisakah kita duduk dan berbicara? Kau ingin membicarakan apa? Tanya Lai Pitian dengan murung, mengetahui bahwa tuannya tidak bisa lagi membantunya. Lin Tian tersenyum padanya, pemabuk tua ini, apakah dia gurumu? Ya. Lai Zitian mengangguk. Lin Tian tersenyum dan bertanya, dari sekte mana? R.I. Pitian merasa seperti sedang diinterogasi, tetapi pemabuk tua itu hanya tersenyum. Anak muda, tidak baik menginterogasi muridku di depanku. Apa yang tidak baik? Lin Tian bertanya dengan senyum, dan pemabuk tua itu tertawa dan berkata, terlalu banyak orang di sini, mari kita pergi ke tempat lain untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, kabut dari tubuh orang tua itu menyebar. Lin Tian, Mingyu, serta Lai Pitian dan Jenderal Che Gao, semuanya menghilang dari tempat mereka dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di area terbuka di luar kota. Lai Pitian segera mengacungkan jempol kepada pemabuk tua itu. Pemabuk tua, luar biasa. Che Gao tampak canggung saat melihat Mingyu. Holy Maiden, tuanku tidak bermaksud mencelakaimu. Apa maksudmu? Mingyu bertolak pinggang dan berbicara dengan marah. Che Gao menatap pemabuk tua itu, yang tersenyum kepada Mingyu, gadis suci, meskipun aku tidak tahu hubungan apa yang kau miliki dengannya, namun bukanlah hal yang baik bagimu untuk mengakui master leluhur secara sembarangan.
aku tidak sembarangan mengakuinya. Mingyu menjelaskan, tetapi pemabuk tua itu tidak mempercayainya, bahkan tertawa dan berkata, aku tahu sifat gurumu, jadi mustahil baginya untuk mengakui seseorang sebagai gurunya. Jadi, lebih baik kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, sebuah jimat ilahi terbang dari tangan pemabuk tua itu dan mendarat di tubuh Mingyu, membuatnya menghilang di tempat. Kau mengirimnya pergi? Ya, dia telah dikirim kembali ke kota. Pemabuk tua itu tertawa, dan Lin Tian pun ikut tertawa. Itu bagus juga, aku tidak ingin dia menimbulkan lebih banyak masalah di sini. Namun, pemabuk tua itu menatap Lin Tian dari atas ke bawah, kau cukup berani, bahkan berani berpura-pura menjadi kaisar Dewa Kuoling. Aku sudah bilang, aku tidak berpura-pura. Bagaimana mungkin aku mempercayai kata-katamu? Setelah mengatakan itu, pemabuk tua itu mengulurkan tangan kanannya, dan bola kayu yang diperoleh Lin Tian langsung melayang keluar dan mendarat di tangannya. Lai Zitian sangat gembira. Dia menatap Lin Tian dan tertawa. Bocah, apakah kau tahu betapa hebatnya guruku? Tidak ada yang bisa mengambil sesuatu dariku. Lin Tian tersenyum ringan. Sedangkan Lai Zitian yang tidak tahu malu itu mengklik lidahnya. Bocah, sekarang gadis suci tidak ada di sini, kau bisa berhenti menyombongkan diri. Bagaimanapun, tidak ada yang akan membantumu. Lin Tian tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan benda di tangan pemabuk tua itu kembali ke tangan Lin Tian. Pemabuk tua itu tertegun sejenak sebelum menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana kau melakukannya? Santai saja. Lin Tian menatap pemabuk tua itu dengan senyum. Namun, mata pria tua itu berkilat dengan cahaya aneh. Aku berada di alam kaisar dewa. Seharusnya aku lebih kuat darimu. Tapi kenapa kendalimu lebih kuat dariku? Tidak ada alasan. Lin Tian menyimpan bola kayu itu dan tersenyum. Sementara itu, pemabuk tua itu hanya bisa berkata, kalau begitu, aku hanya bisa menerimanya. Setelah selesai berbicara, pemabuk tua itu menatap Che Gao. Silakan lanjutkan. Guru, dia adalah teman gadis suci. Jika nanti gadis suci datang mencari masalah denganku, bukankah aku, sebagai seorang jenderal, akan berada dalam posisi sulit? Jika kau tidak bisa menjadi jenderal, ikutlah denganku kembali ke pegunungan untuk berlatih. Pemabuk tua itu berkata dengan penuh keyakinan, dan Che Gao hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Dengan itu, Che Gao bersiap untuk bergerak, tetapi Lai Zitian berkata, kakak senior, jangan. Biar aku yang melakukannya. Kau ingin bertarung? Jika bukan karena aku tidak bisa berbuat banyak di kota, aku sudah melakukannya sejak tadi. Benar, kau sudah berada di alam Dewa Emas, dan jauh lebih kuat darinya. Lai Zitian tersenyum sombong kepada Lin Tian. Bocah, belum terlambat bagimu untuk memohon ampun sekarang. Memohon ampun? Lin Tian menatapnya dengan senyum, sementara pria tak tahu malu itu berkata, meskipun kau dan gadis suci memiliki hubungan baik, selama aku tidak masuk ke kota, bahkan gadis suci pun tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku. Siapa bilang aku harus bergantung padanya? Kau masih berani sombong tanpa bergantung padanya? Lin Tian tersenyum dan menatapnya, sepertinya kau benar-benar menganggap dirimu sangat kuat. Tentu saja. Aku adalah Dewa Emas Bintang 5. Sementara kau hanya Dewa Empyrean Bintang 5. Pria tak tahu malu itu benar-benar meremehkan Lin Tian. Namun, sebuah cambuk api muncul di tangan Lin Tian saat dia tersenyum dan berkata, berani coba? Dengan hanya kau? Aku bisa memberimu serangan tak terhitung jumlahnya, tapi kau tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Lai Zitian sangat arogan, bahkan membentuk perisai emas untuk mengejek Lin Tian. Che Gao melirik pemabuk tua itu. Guru, melihat ini, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, dia hanya seorang dewa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemabuk tua itu tidak menganggapnya serius dan mencari tempat untuk duduk santai. Hati-hati, adik junior. Jangan khawatir. Dia hanya seorang dewa Empyrean. Lai Zitian berkata dengan percaya diri. Che Gao berhenti berbicara, tetapi pada saat yang sama, Lin Tian mengayunkan cambuknya. Kekuatan eksplosif Lin Tian yang berada di alam Dewa Bintang 5 bisa langsung mengalahkan ahli alam Dewa Emas manapun. Akibatnya, perisai Lai Zitian langsung hancur di tempat dan dia terlempar jauh. Jika bukan karena Lin Tian sengaja menahan sedikit kekuatannya, kemungkinan besar wajahnya akan tercetak dalam-dalam di tanah. Che Gao dan pemabuk tua itu sangat terkejut.
Jelas, mereka tidak menyangka Lin Tian akan begitu menakutkan. Sementara itu, pria tak tahu malu itu bersembunyi di belakang pemabuk tua dan menatap Lin Tian. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku memang Dewa Empyrean Bintang 5. Lin Tian tertawa, dan pemabuk tua itu berkata dengan nada serius, "Bocah, siapa sebenarnya kau? Kenapa kau menargetkan kami? Menargetkan kalian? Jika kau bertanya tentang latar belakang muridku, bukankah itu berarti kau ingin menyelidiki dia? Secara alami, kau juga akan mengetahui latar belakangku." Pemabuk tua itu bertanya, dan Lin Tian tertawa, "Jangan bilang kau memiliki rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain." Pemabuk tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bocah, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kau tanyakan terlalu banyak." Lin Tian, di sisi lain, sedang berpikir dalam-dalam. Terutama, akar dewa dalam tubuhnya bereaksi terhadap Lai Zitian, yang membuatnya merasa sangat gelisah. Bagaimana aku bisa menerobos? Pemabuk tua yang melihat Lin Tian melamun bertanya, "Kenapa kau diam saja? Aku sedang memikirkan sesuatu." Lin Tian tertawa dan berkata. Pemabuk tua itu merasa ada sesuatu yang aneh dengan Lin Tian. Jadi dia menatapnya tajam, "Tidak peduli siapa kau, aku akan menjebakmu hari ini." Setelah mengatakan itu, pemabuk tua itu mengeluarkan sebuah kendi kecil dan melepaskan sekelompok alkohol. Alkohol itu menyebar di sekitar Lin Tian dan langsung membuat udara di sekitarnya berbuih. Bukan hanya itu, gelembung-gelembung tersebut dipenuhi aroma alkohol yang sangat kuat. "Bocah, katakan siapa kau dan kenapa menargetkan kami?" Pemabuk tua itu terus bertanya. Lin Tian tahu bahwa tidak ada yang akan percaya jika dia mengatakan bahwa terobosannya berkaitan dengan Lai Zitian. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin bermain-main dengan muridmu. Apakah itu tidak boleh? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menjebakmu seperti ini sampai kau berbicara." "Terserah." Lin Tian tidak terlalu peduli dan hanya berdiri di sana, menunggu perubahan pada akar dewanya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?